الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik kalian adalah di zamanku, generasiku, kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berkenan mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu dalam rangka untuk tetap semangat di dalam menuntut ilmu dalam sebuah majelis yang kita harapkan keberkahannya. Alhamdulillah, Allah ketika menurunkan penyakit maka besertanya ada obat. Ada penyakit pasti ada obatnya. Namun tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan memberikan contoh, yaitu para dokter yang bisa menggunakan obat tersebut untuk mengobati penyakit. Penyakit yang kita maksud adalah hasad. Dan kita pada dua pertemuan yang lalu telah mengidentifikasi apakah di dalam hati kita itu ada hasad atau tidak. Kemudian di pertemuan berikutnya kita paparkan obat-obat atau solusi bagaimana menawar dan menghilangkan hasad, mencegah hasad. Maka pada pertemuan kali ini marilah kita menyimak apa yang disampaikan oleh penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, yang menerangkan bagaimana para dokter hati, yaitu generasi salaf, para ulama terdahulu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama mazhab. Bagaimana mereka mencegah dari rasa hasad, bagaimana mereka mengobati kalau seandainya terjangkit penyakit hasad. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada akhir pertemuan yang lalu, insyaallah kita akan bahas beberapa potret atau contoh sampel bagaimana para salaf menghadapi hasad. Kita beri judul kajian kita dengan para salaf dan hasad. As-salafu wal hasad. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa mengambil pelajaran untuk lebih bisa lagi di dalam menggunakan obat-obat yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menghindarkan diri dari
perbuatan hasad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dan memang sudah menjadi fakta yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hasad ini bukan hanya menjangkiti orang awam, orang-orang biasa, orang-orang pada umumnya, itu sudah biasa hasad. Bukan hanya merasuki permasalahan-permasalahan muamalah dunia saja, bisnis, masalah uang, tidak, tapi juga ternyata menjangkiti orang-orang yang bergulat dengan ilmu dan ahlinya. Para penuntut ilmu ini sangat rentan dengan penyakit hasad. Nah, mari kita simak perkataan muallif. Kata beliau, tauqirus salaf li ba'dihim wa tarkuhumul hasad. Judul yang beliau tuliskan di kitabnya, bagaimana sikap para ulama salaf terhadap sebagian mereka dan cara mereka untuk bisa meninggalkan dan terhindar dari hasad. Ini penting sekali. Kata beliau, wa sa'asuqu huna amthilatan min waqi'i salafina salih. Saya akan memaparkan beberapa contoh kejadian, praktek nyata yang terjadi di lingkup para salaf kita yang soleh dulu. Yaitu ketika kami menyebut generasi salaf, itu maksudnya adalah generasinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Awal-awal Islam. Yang kata para ulama 3 generasi keemasan Islam. Inilah yang disebut dengan salaf. Tubayyinu kaifa kana ba'dhum yuwaqqiru ba'dhan, yang mampu menjelaskan potret tadi, bagaimana sebagian salaf itu menghormati sebagian yang lain sehingga terhindar dari penyakit hasad. Wa kaifa kanu min ab'adin nas 'anil syahna wa 'anil tanafusi ghairil masyru'. Dan akan menggambarkan bagaimana mereka itu sangat jauh dari asyahna, sesuatu yang bisa menyebabkan sengketa, perselisihan, pertentangan. Wa 'anit tanafusi ghairil masyru', dan perlombaan-perlombaan yang tidak syar'i, persaingan-persaingan yang tidak sehat. Wa kaifa anna ba'dahum yu'thiru bi nasibihi akhah. Dan bagaimana mereka sebagiannya lebih mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dia sendiri. Maka tadi di muqaddimah kami menukil firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang para salaf kita. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sebenarnya butuh, tetapi mereka lebih mengutamakan kepentingan temannya, kepentingan saudaranya. Wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dipelihara terbebas dari kebakhilan dirinya, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses. Sukses dari penyakit yang sedang kita bahas ini, penyakit hasad. Jadi kuncinya adalah itsar. Ini kalau kita mau ambil kesimpulan supaya selamat dari penyakit hasad, sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kita berusaha untuk belajar itsar, mengutamakan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Contohnya seperti misalnya ketika kita sesama penuntut ilmu, sesama ustadz misalnya, ada jamaah yang bertanya, di situ ada 2 orang ustadz, maka sebaiknya apalagi kita bisa mengukur diri kita sendiri, kalau pertanyaan itu lebih layak untuk dijawab oleh teman kita, saudara kita, maka kita yang saat itu sedang memegang pengeras suara misalnya, alangkah indahnya kalau
teman kita itu yang menjawab pertanyaan tadi. Sebagaimana yang sudah kita kisahkan, kisah 3 orang ulama besar di abad 20 atau di abad 21. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin. Bagaimana Syekh Ibn Baz ini memanage soal untuk dijawab oleh siapa? Yang berkaitan dengan hadis, beliau serahkan kepada Syekh Al-Albani. Yang berkaitan dengan fikih, beliau serahkan kepada Ibn Utsaimin. Sedangkan masalah akidah, beliau sendiri yang menjawab. Pembagian seperti itu menunjukkan kalau di antara mereka tidak ada hasad. Betapa indahnya. Semuanya mendapatkan keutamaan. Wa yadhkuru fadla akhihi bihuduri. Bagaimana para salaf itu menyebutkan keutamaan saudaranya di depan saudaranya. Memuji saudaranya. Bukan malah menjatuhkan kredibilitas teman sesama ustadz di hadapan jamaahnya sendiri. Wa fi ghaibatih, dan begitu pula pada saat teman ustadz kita itu tidak sedang berada di majelis. Jadi kita puji-puji beliau. Itu yang seharusnya yang berlaku di antara para ustadz, para dai, para kiai. Jangan ketika ditanya oleh jamaah, Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang Ustadz Fulan? Kesempatan, dalam hati ini kesempatan. Alhamdulillah. Bismillah. Fa inna fulanan la yajuz ilmuhu yu'khad, misalnya. Sesungguh pakai bahasa Arab lagi. Seakan-akan nas. Sesungguhnya si fulan itu udah enggak manggil Ustadz lagi. Cuma panggil nama. Si fulan itu tidak pantas untuk diambil ilmunya. Wah. Seharusnya, kalaupun seandainya benar terdapat kesalahan teman ustadz kita, maka kita nyatakan secara umum, kita beri nasihat secara umum. Dan jamaah ketika menyebut nama person tertentu, maka kita sebagai ustadznya itu harus mengarahkan jamaah kita, membimbing jamaah kita. Sebaiknya kalau pertanyaannya terkait dengan person, itu sebaiknya tidak menyebutkan nama. Ya, karena tidak ada yang suka dan rela kejelekannya, aibnya, celahnya itu dibeberkan di depan umum. Siapa sih yang suka, yang senang? Keburukan-keburukannya itu dipreteli satu persatu di hadapan orang, di hadapan publik. Kenapa tidak mengikut contoh dan sunnah, teladan, uswah dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau tahu ada 3 orang yang mendatangi rumah-rumah istrinya untuk menanyakan perihal hal ihwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Seperti apa sih keseharian Rasul? Mereka penasaran. Ternyata setelah mereka keliling ke rumah para istri Rasul SAW, mereka menilai sepertinya tidak terlalu banyak amalan Rasul. Maka mereka punya kesempatan, kalau begitu Rasul saja seperti itu, maka saya harus lebih. Maksud dan niat mereka baik. Maka yang pertama mengatakan, si A mengatakan, saya insya Allah akan sholat sepanjang malam, gak pernah tidur. Karena mereka tahu Rasul ternyata sholat malam itu sepertiga malam terakhir. Sebelumnya beliau tidur. Nah, kalau begitu Rasul pantas. Kenapa? Karena Rasul sudah diampuni dosanya. Saya kan belum terjamin diampuni dosanya. Maka saya harus lebih banyak dari Rasul. Saya tidak akan tidur di malam hari, saya akan sholat. Azam yang pertama. Yang kedua, si B, saya akan bertekad untuk berpuasa setiap hari. Sudah melebihi puasa Daud. Karena mereka bertanya, ada yang bertanya tentang puasa Rasul. Dijawab oleh para istri. Rasul itu
kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak gitu. Jadi merasa wah belum maksimal banget menurut mereka. Maka dia ingin memaksimalkan untuk dirinya. Terus yang terakhir, yang ketiga, si C, saya sa'atazilun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Karena merasa, dia menyimpulkan, Rasul kok kayaknya sedikit banget amalnya, mungkin gara-gara banyak istri, banyak tanggungan, banyak yang diurus. Ya sudah kalau gitu saya nggak akan nikah. Itu didengar oleh Rasul SAW. Dan wallahu a'lam, Rasul tahu siapa pelakunya, siapa yang bertanya atau siapa yang mendatangi para istri Nabi. Kan istri Nabi tahu siapa yang datang, kemudian laporan itu masuk ke Rasul SAW. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi terhadap permasalahan. Itu permasalahan dan akar permasalahan. Akar ekstremisme dan radikalisme itu berasal dari sana. Ekstrim dan hulu dalam beragama. Tidak tidur sepanjang malam, sholat terus. Ini hulu. Selain Ramadan, hulu. Puasa sepanjang masa, tiap hari puasa, sudah melebihi puasa maksimal yang diizinkan oleh Rasul sebagai pembuat syariat. Hulu, berlebihan. Tidak suka menikah, tidak ingin disibukkan dengan wanita. Artinya ingin membujang terus, ingin jadi jomblo sejati. Ya, ini juga hulu. Bahkan yang paling hulu sekarang, ada jomblo yang suka menjadi jomblo abadi. Kemana-mana nggak ada yang larang, gitu ya. Siapa bilang? Masih dilarang oleh orang tuanya, masih dilarang oleh walinya. Menikah tidak bertentangan dengan thalabul ilmi, tidak bertentangan dengan memperbanyak amal. Jadi janganlah kita menyebut kejelekan teman-teman kita seprofesi. Taruhlah kalau dakwah itu dianggap profesi, ma'adzallah. Karena memang faktanya ada yang menganggap itu sebagai sebuah profesi. Sebaiknya kita memuji dan memberikan sanjungan kepada teman kita itu. Wa hadza yadullu ala annahum kanu ala janibin minal wara'i wat tuqa wa tathhirun nufusi minal ghil. Dan ini menunjukkan kalau salaf itu jauh dari sifat dengki, hasad dan iri hati. Karena ketakwaan mereka dan kesucian hati-hati mereka. Al-mithalul awwal, contoh yang pertama. Potret salaf yang pertama adalah Umar ibn Khattab. Beliau menyajikan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jaa fil Mudawwanatil Kubra, dalam kitab Al-Mudawwanatil Kubra, ini kitab mazhab Maliki. Disebutkan qala Ibnul Qasim. Ibnul Qasim sebagai penyusun atau pengarangnya mengatakan, sami'tu Malikan, aku mendengar guruku Imam Malik, wa huwa yadhkur, pada saat beliau itu bercerita, menceritakan kisah seorang tabi'in. Anna rajulan ra'a fi ma yara an-na'imu fi khilafati Abi Bakar. Bahwasanya ada seorang tabi'in yang melihat di dalam mimpinya pada saat masa kepemimpinan Abu Bakar. Berarti Rasulullah sudah wafat. Yang jadi Amirul Mukmininnya siapa? Abu Bakar. Annal qiyamah qad qamat. Bahwasanya pada saat dia lihat dalam mimpinya itu seakan-akan kiamat sudah datang. Wa annan nasa husyiru, dan manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti kan kumpul semua. Faka'annahu qal, dia bercerita, faka'annahu yanzuru ila Umar bin al-Khattab qad fara'a an-nasa bastah. Dia melihat di antara sekian banyak manusia itu, dia melihat Umar bin al-Khattab telah tinggi kedudukannya. Fara'a bermakna alahum, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain. Kelihatan nanti. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang fadilah muadzin, keutamaan seorang muadzin. Bahwasanya muadzin itu min a'lan nasi unuqan,
yaumal qiyamah. Muadzin itu nanti insya Allah di hari kiamat nanti akan menjadi orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Kalau paling panjang berarti dia sudah tidak perlu lagi untuk melihat di masa atau di hari tersebut untuk berdesak-desakan karena dia sudah bisa melihat secara langsung. Paling panjang lehernya. Ini menunjukkan keutamaan. Ya, karena muadzin itu disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Ya, untuk mengeraskan suaranya. Yushbih as-siyah. Mirip seperti orang berteriak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada alat bantu atau pengeras suara sehingga tidak terlalu tidak terlalu mengeraskan suaranya pun sudah sampai ke penjuru yang jauh. Faqultu fi manami, lalu dia bercerita dalam hatinya, dia berkata dalam mimpinya itu, bima fadala Umar bin Khattab bin nas. Kira-kira apa ya yang membuat Umar bin Khattab itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan manusia yang lain? Dalam mimpi itu dia bertanya-tanya. Qala faqila li, namun ada yang berkata di dalam mimpi itu, ada yang menyeru. Ketika dia bertanya seperti itu, ada yang menyeru. Yang namanya mimpi, apa saja bisa terjadi. Bil khilafati wasyahadah. Ada yang menyeru Umar bin Khattab bisa tinggi kedudukannya seperti itu karena kekhilafahannya setelah Abu Bakar. Berarti ini semacam busyra bahwasanya setelah Abu Bakar wafat nanti yang akan menjadi penggantinya adalah Umar. Bil khilafati wasyahadah. Asy-syahadah sudah diprediksikan oleh Nabi SAW bahwasanya Umar termasuk mati syahid. Cuma bagaimana mati syahidnya itu tidak ada yang tahu. Dan ternyata akhirnya mati syahid ditikam oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah. Wa annahu la yakhafu fillahi laumata la'im. Dan ketinggian kedudukan Umar itu karena dia tidak pernah takut berhadapan dengan celaan orang selama tetap berada di atas jalan Allah. Jadi memegang teguh prinsip kebenaran ini sangat dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia enggak peduli omongan orang mau bilang apa, yang penting ana alal haq. Dan ini terbukti di banyak peristiwa-peristiwa ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Hudaybiyah contohnya, Umar lah yang paling getol dan semangat mempertanyakan, kok nggak jadi masuk ke Mekah? Padahal tahun 6 Hijriah itu mereka sudah sangat kangen sekali dengan Mekah. Sampai-sampai Umar bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, anta haqqun Nabi? Alasta Rasulullah? Bukankah engkau Nabi, benar-benar Nabi? Bukankah engkau utusan Allah? Sampai dia mengatakan, bukankah engkau menjanjikan kepada kami bahwasanya nanti kita akan masuk ke Mekah? Kemudian dijawab dengan santunnya oleh Rasulullah SAW, iya saya Nabi, saya Rasul. Benar saya mengatakan janji itu akan masuk, tapi apakah saya mengatakannya kita masuk tahun ini? Kan tidak. Nabi tidak pernah menjanjikan masuk ke Mekah tahun 6 Hijriah. Tapi suatu saat kita akan masuk ke Mekah dan kita akan umrah dan kita akan memangkas atau memendekkan atau bahkan menggundulkan kepala kita sebagai tanda tahallul selesai umrah. Janji Rasul pasti akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar pun baru bisa menerima karena sudah kangen banget. Gagal masuk gara-gara perundingan Hudaybiyah. Terus dia datang ke dia datang ke Abu Bakar dan Abu Bakar menjawab dengan jawaban yang sama seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar di antara keutamaannya adalah orang yang paling tegas terhadap kebenaran. Fa'atar rajul hina asbah. Kemudian akhir mimpi itu seperti itu selesai. Lalu pada pagi harinya orang tersebut datang. Fa'idha Abu Bakrin wa Umar qa'idani jami'an. Menghadap, bertemu di majelis. Ternyata di majelis itu Abu Bakar dan Umar sudah duduk-duduk di situ. Faqassa alaihim ar-ru'ya. Maka laki-laki tadi menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya kepada Abu Bakar dan Umar.
Falamma faragha minha intaharahu Umar. Setelah dia selesai menceritakan mimpinya tersebut, Umar membentaknya. Intaharahu Umar. Thumma qala lah, sambil mengatakan, "Qum ahlamu naim." Bangkit, pergi, berdiri. Pergi sana. Cuma mimpi orang yang tidur saja. Umar tidak ingin keutamaannya disebutkan di depan Abu Bakar. Faqama ar-rajul, akhirnya ya karena dibentak sama Umar, disuruh, udah kamu keluar sana. Faqama ar-rajul falamma tuwfiya Abu Bakrin wa waliya Umar. Dan pada saat Abu Bakar wafat, kemudian digantikan kepemimpinan oleh Umar, arsala ilaih. Lalu Umar pun mengutus seseorang untuk memanggil si fulan ini yang dulu pernah mimpi. Tsumma qala lah, lalu Umar pun berkata kepadanya setelah didatangkan, "A'id alayya ar-ru'ya allati ra'aitaha." Tolong kau ceritakan kembali mimpi yang dulu pernah kau lihat, kau ceritakan dulu. Qal, laki-laki itu pun kaget dan aneh, bertanya, "Awama kunta radattaha alai?" Bukankah dulu engkau telah membentak saya dan menyuruh saya pergi? Engkau enggak suka. Kenapa sekarang engkau minta diulang kembali mimpi itu? Faqala lahu Umar. Maka Umar pun mengatakan kepadanya rahasianya. Awama kunta tastahi an tadhkura fadilati fi majlisi Abi Bakar wa huwa fihi qa'id? Apakah engkau tidak malu menyebutkan keutamaanku di depan Abu Bakar sedangkan dia duduk di hadapan kita semua? Falam yarda Umar. Kata Syekh mengomentari, Umar tidak ridha an tudhkara fadilatun lahu wa siddiq wa huwa afdalu minhu hadirun yasma'. Umar enggak ridha keutamaan dirinya disebut padahal Abu Bakar mendengarnya. Di sisi Abu Bakar, di depan Abu Bakar. Labibah idhabi ila al-mama. Yalla. Ayo. Masya Allah. Ma'annahu la haraj, padahal tidak ada masalahnya. Wala itsma fi dzalik, dan tidak berdosa. Keutamaan seseorang disampaikan, diceritakan di depan orang yang paling afdal. Siapa yang paling afdal di antara umat Nabi Muhammad SAW setelah nabinya? Para ulama sepakat, Abu Bakar kemudian Umar. Bahkan para ulama telah menjadikan Khulafaur Rasyidin yang 4 ini sesuai dengan urutannya dan menunjukkan keutamaan. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Dan mereka setelah 4 orang ini mutafawitun fil fadail. Mereka mukhtalifin, berselisih pendapat tentang siapakah yang lebih mulia, orang kelima itu siapa. Ini tidak ijma. Tapi 4 orang ini ijma. Tidak mengapa, tidak masalah untuk menyebutkan keutamaan seseorang di hadapan orang yang paling mulia, yang paling afdal. Tapi walakin hadza min tawadhu'ih, akan tetapi ini menunjukkan ketawadhuan dari Umar ibnul Khattab, dan juga sekaligus dalam rangka supaya tidak menimbulkan dengki, hasad, iri hati dan sebagainya. Walaupun hasya wa kalla, Abu Bakar akan kemasukan hasad gara-gara ada seseorang itu melihat Umar kok lebih tinggi kedudukannya. Seharusnya kan Abu Bakar ya. Tapi Abu Bakar diam saja dan Masya Allah mendoakan Umar. Tapi Umar ingin memberikan adab, ingin memberikan etika supaya, dan juga sekaligus kepada orang-orang yang mendengar, supaya nanti di kemudian hari jangan sampai ada yang menyangka melebihkan kedudukan Umar daripada Abu Bakar gara-gara mimpi yang dia lihat tadi. Nah, ketika saatnya sudah tiba, yaitu Abu Bakar sudah tiada, maka di saat itulah Umar senang atau mengingat
kembali dulu pernah dimimpikan oleh orang. Maka dia pun kangen dan rindu dengan mimpi-mimpi baik seperti itu. Umar terkenal orang yang suka gharaib, suka mendengar kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa yang aneh. Ya. Termasuk karomah dari para tabi'in. Banyak. Bahkan kata para ulama, karomah itu terjadi lebih banyak pada tabi'in daripada sahabat. Makanya Umar salah satunya adalah Uwais Al-Qarani. Ini sebagai bukti. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada para sahabat, di antaranya kepada Umar. Bahwasanya nanti di tabi'in, di kalangan generasi tabi'in ada seseorang dari Yaman. Namanya Uwais, berasal dari daerah namanya Qaran, makanya Uwais Al-Qarani. Ciri-cirinya seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Apa kata Nabi? Kalau kalian mampu bertemu dengannya, maka mintalah kepadanya agar dia berdoa kepada Allah untuk agar engkau diampuni oleh Allah. Coba lihat, sahabat sangat semangat sekali untuk istilahnya bertemu dengan Uwais Al-Qarani. Karena Rasul sudah memberikan rekomendasi. Uwais Al-Qarani adalah sebaik-baik tabi'in, khairut tabi'in. Kenapa? Salah satunya adalah amal solehnya yang sangat besar, yaitu berbakti kepada ibunya. Minta doanya. Subhanallah, para sahabat. Ini karomah ya dari para tabi'in. Ini contoh yang pertama, bagaimana di kalangan salaf itu berusaha untuk menghindarkan diri dari yang namanya penyakit hasad. Al-mithalus tsani. Contoh yang kedua, masih Umar bin Khattab. Beliau masih membawakan Umar bin Khattab. Kana yas'alu Ali bin Abi Thalib. Dulu yang paling sering ditanya oleh Umar dalam majelisnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ma'uluwi manzilati Umar, padahal Umar itu lebih tinggi kedudukannya, tapi masih mau bertanya dengan orang yang lebih rendah kedudukannya. Wa 'azima amrihi fil Islam, dan keagungan kedudukannya di dalam Islam. Umar orang kedua setelah Abu Bakar. Buktinya kuburannya sekarang. Kalau seandainya Umar itu musuh Islam, apakah rela kaum muslimin menggandengkan dan menyejajarkan antara kuburan seorang yang dianggap musuh dengan kuburan Nabi mereka? Tentu tidak akan rela. Itulah bukti nyata Umar disalami terus setelah nabinya, kemudian sahabatnya Abu Bakar. Ketika kita mampir sholat di Masjid Nabawi, maka disunnahkan untuk mengucapkan salam untuk Rasul dan dua sahabatnya. Masya Allah, ini sunnah yang terus akan berjalan dan berlaku sampai akhir zaman. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian geser dikit, Assalamualaikum ya Abu Bakr. Kemudian geser dikit, Assalamualaikum ya Al-Faruq ya Umar. Sunnah. Hanya orang-orang yang ada hasad dan dengki di dalam hatinya saja. Jadi ketika sudah ucap salam sama Nabi, langsung minggat ya. Enggak mau ucap salam sama Abu Bakar, enggak mau ucap salam untuk Umar, karena mereka menganggap dua orang ini telah merampas kekuasaan yang seharusnya dilimpahkan kepada sepupunya Nabi SAW. Insyaallah kita akan melanjutkan contoh-contoh berikutnya. Saya sudah mempersiapkan 5 contoh. Berarti tinggal 3 contoh lagi akan kita paparkan setelah mendengarkan adzan Isya dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-mithalul tsalits. Contoh yang ketiga, potret salaf yang ketiga tentang hasad. Masih tentang Umar, profil Umar Ibn Khattab. Kana yuqarribu Abdullah bin Abbas. Beliau dahulu sering memasukkan Abdullah bin Abbas ke dalam majelis syuranya dan bertanya kepada Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas sahabat junior, dalam arti masih muda. Bandingkan dengan Umar, sahabat sepuh. Tetapi Umar masih mau bertanya kepada Al-Abbas. Jadi tidak karena kesepuhannya kemudian dia bersikap sombong terhadap orang-orang yang lebih muda daripadanya. Maka Al-Abbas, ayah dari Ibnu Abbas, paman Nabi SAW, mengatakan kepada Abdullah, kepada Ibnu Abbas, anaknya, ya bunai, menasihatkan atau menasihati anaknya. Ya bunai, wahai anakku, ra'aitu Umara yuqarribuka wa yudnik. Aku melihat Umar menjadikan engkau orang dekatnya.
fahfadh anni thalatha. Maka hafalkanlah dariku 3 perkara. Ingat baik-baik 3 pesanku, kata bapaknya. La tafshilahu sirran. Yang pertama, jangan kau bocorkan rahasianya. Jadi jaga dan simpan rahasianya. Yang kedua, wala tukthir dhahik, dan jangan banyak tertawa. Yang ketiga, wala taghtabanna indahu ahada, dan jangan ghibah di depan Umar seorang pun. Jangan ghibah siapapun di depan Umar. Jadi yang pertama, jaga rahasia. Yang kedua, jangan banyak tertawa. Yang ketiga, jangan ghibah. Syahidnya adalah bagaimana sikap Umar bin Khattab memperlakukan orang yang lebih muda daripadanya. Tadi Ali bin Abi Thalib, ya, sesama. Namun yang lebih muda dari itu pun Umar tetap bertanya kepada ahlinya atau kepada ahli ilmu, yaitu Ibnu Abbas sebagai mufassir Al-Quran, sebagai orang yang paling ahli di dalam menafsirkan Al-Quran. Al-mithalur rabi', yang keempat, contoh potret salaf tentang masalah hasad. Ma rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabis Samt, sebuah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul As-Samt, diam. Jadi luar biasa, Ibnu Abi Dunya, beliau adalah ahli hadis, banyak membuat kitab-kitab juz'. Juz' itu yang halamannya 20 halaman, membicarakan masalah tertentu. As-samt, diam, sabar, zuhud, wara, sifat-sifat yang baik seperti itu dibahas oleh beliau, hadis-hadisnya lengkap dengan sanadnya. Ibnu Abi Dunya. Dan ini menunjukkan sejauh pengamatan dan penelusuran kami belum pernah menemukan kitab rudud atau bantahan Ibnu Abi Dunya. Ya, misalnya kitab bantahan terhadap firak atau sekte-sekte yang menyimpang di dalam Islam, itu sampai sekarang kami belum menemukan. Padahal beliau ahli hadis. Apakah ini pelajaran penting bagi orang-orang yang suka mencela para ustadz atau para kiai yang tidak menyibukkan diri dengan bantah-membantah. Jadi seakan-akan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus membantah orang. Ini enggak benar. Mindset seperti ini nih harus ditinjau kembali. Betul, ada sebagian ulama yang memang Masya Allah luar biasa di dalam memberikan bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Betul, ada. Tapi tidak mesti seorang ulama itu disebut dan diklasifikasikan ke dalam golongan ulama Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia punya tulisan atau karya tulis berupa bantahan atau rudud. Jadi seakan-akan ulama kibar itu adalah ulama-ulama yang punya bantahan terhadap kelompok-kelompok sekarang yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak punya kitab atau karya tulis tentang itu, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan kibar ulama. Seakan-akan ulama kibar itu adalah ulama yang fokus di al-jarh wa ta'dil, di bagian ilmu hadis tentang bagaimana merekomendasikan rawi dan mencela rawi. Tidak tepat, wahai saudara. Contohnya Ibnu Abi Dunya, apa yang akan Anda katakan? Apakah Ibnu Abi Dunya bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah hanya gara-gara karangannya, karya tulisnya seputar as-samt, diam. Temanya tentang itu, diam, sabar, zuhud, wara, khasyah, takut, ya. Tentang akhlak kebanyakannya. Tapi dia adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sangat diakui keilmuannya walaupun tidak punya karya tulis tentang bantah-membantah. Apa kata beliau? Anna Sa'dan wa Khalidan radhiyallahu anhuma, bahwasanya antara Sa'ad bin Abi Waqqas
dan Khalid bin Walid. Dua orang sahabat nih. Kana bainahuma kalam. Dulu pernah di antara keduanya cekcok. Ada perseteruan mulut begitu. Fadhahaba rajulun yaqa'u fi Khalid 'inda Sa'ad. Datang seorang laki-laki kepada Sa'ad menceritakan kejelekan Khalid, menjatuhkan kredibilitas Khalid. Faqal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, innama bainana lam yablugh dinana. Mah itu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan ketidaksukaan. Kalau bahasa kita moh, ampun, jangan seperti. Jadi larangan begitu ya. Sesungguhnya apa yang terjadi antara kami itu tidak sampai kepada agama kami. Jadi masalah percekcokan atau perseteruan di antara kami, antara saya dengan Khalid itu tidak sampai kepada masalah agama. Jadi jangan kau menjadi baridus syaitan, tukang pos setan untuk menyampaikan surat seakan-akan dari Khalid mengatakan tentang kamu, atau Anda menjelek-jelekkan Khalid di hadapan saya supaya saya terprovokasi. Oh iya benar. Jangan jadi tukang penyemangat untuk istilah kita kompor ya. Jangan suka mengompori. Siram terus bensinnya. Ya. Ada percikan api nih. Supaya tambah besar, disiram terus pakai bensin. Itu pekerjaan syaitan. Lihatlah bagaimana mereka menghindarkan diri dari hasad. Jadi nggak suka. Itu biarlah masalah kami berdua. Biar kami yang menyelesaikan. Engkau jangan ikut-ikutan. Begitu pula ini risalah saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Dimanapun Anda berada. Perseteruan antara ustadz. Ketika antar satu ustadz dengan ustadz yang lain berbeda pendapat dalam satu permasalahan. Yang mana permasalahan itu adalah para ulama di atas mereka saja berijtihad dan khilaf, berbeda pendapat. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Maka jangan jadikan itu sebagai dasar untuk mau ngaji ke tempat Ustadz Fulan, atau menjadi ajang untuk menambah perselisihan antar para ustadz. Kita di bawah atau di akar rumput biarlah yang di atas menyelesaikan urusan mereka. Yang penting kita ngaji sama ustadz, belajar ilmu, bukan belajar bagaimana mengeraskan hati. Tambah keras hati kita. Kajian kok tambah keras hatinya. Ketika bertemu dengan teman sesama yang jenggotan sama celananya tidak isbal, malah melengos. Kenapa? Beda pengajian, beda ustadz. Dia ngaji di mana? Oh, ngaji di Bayangkara. Lewat. Jadi seakan-akan ngaji di masjid tertentu itu menjadi standarisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Min aina hadza? Kaifa tahkumun? Yang terakhir, contoh dari kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu Yunus As-Sadafi, seorang ulama yang hidup di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau punya banyak ulama yang tidak sependapat dengan pendapat imam kita Syafi'i. Tapi lihat bagaimana pengakuan Yunus As-Sadafi ini termasuk ulama yang banyak berselisih dengan Imam Syafi'i. Qal ikhtalaftu ana wa Syafi'i fi mas'alah. Ini yang cerita siapa? Yunus As-Sadafi. Aku pernah berselisih pendapat dengan Imam Syafi'i dalam sebuah masalah. Bahkan banyak masalah. Faftaraqna, kemudian kami pun berpisah. Tsumma talaqaina ba'da dzalik. Kemudian kami bertemu lagi di saat yang lain. Fa akhadha Syafi'i bi yadi. Lalu Imam Syafi'i mengambil tanganku, meraih dan menjabat tanganku. Berselisih pendapat loh, dan masalahnya keras. Ya fulan, dia memanggil namaku dengan sebaik-baik nama yang aku ingin disebut dengannya. Ya fulan, ayamna'una in ikhtalafna fi mas'alah an nakuna ikhwanan. Lihat betapa santunnya perkataan Imam Syafi'i. Wahai fulan, wahai saudara, apakah mencegah kita ketika kita berselisih pendapat dalam sebuah masalah, mencegah kita untuk tetap bersaudara?
Biarkan kita berselisih pendapat tapi kita masih saudara. Qala fama ra'aitu a'qala min. Ini pengakuan dari Yunus As-Sadafi. Sungguh aku tidak pernah melihat orang secerdas Imam Syafi'i. Punya banyak perbedaan pendapat khilafiyah tapi hatinya bersatu. Yang satu membolehkan, yang satu tidak. Itu kan kuat sekali perselisihannya. Yang satu menganggap najis, satu tidak. Alkohol, apakah najis atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Parfum pakai alkohol, boleh nggak dipakai untuk sholat? Ulama berbeda pendapat. Tapi ketika permasalahan-permasalahan itu adalah ranah ijtihadiyah para ulama, maka kita jangan ribut. Wong ulama saja nggak ribut kok. Kok kita yang di bawah ini ribut? Seakan-akan yang paling benar. Kita padahal seperti katak dalam tempurung. Maka yang paling penting bagi kita adalah belajar untuk toleransi, lapang dada, legowo dengan adanya perbedaan pendapat dalam sebuah permasalahan. Yang penting kan belajar, yang penting kita mengamalkan apa yang kita yakini kebenarannya. Adapun teman kita sudah kita nasihati, sudah nggak terima nasihat kita, sudah. Tetap kita saudara, tetap kita satu dalam sholat. Jangan gara-gara berbeda pendapat dalam masalah fikih, kemudian nggak mau sholat terus ngambekan sama masjid. Saya nggak mau ke masjid itu, kenapa? Dipimpin atau diimami oleh Ustadz Fulan. Ustadz Fulan dalam masalah ini berbeda pendapat dengan saya. Masya Allah, la ilaha illallah. Betapa pendeknya dan betapa sempitnya pemahaman seorang ketika belajar fikih. Nah itu ada kesalahan dalam metode belajar fikihnya. Belajar fikih bukan untuk membuat kita fanatik, tapi justru belajar fikih membuat kita semakin lapang dadanya. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.